Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Sebelum masuk ke videonya, alangkah lebih baiknya jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai apakah PSBB masih berlaku selama tahun baru 2021 yang akan mendatang. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Bina Sarana Informatika. Sebelum masuk videonya, perkenalkan nama saya Salma Nurahayu dengan NIM 4419039 sebagai moderator dan dua rekan saya yaitu perkenalkan nama saya Sela Suwardi dengan NIM 441900163. Saya sebagai Dan perkenalkan, nama saya Ratu Asanghabionika dengan NIM 44190-296 dengan tim kontra. Adapun latar belakang diadakannya forum diskusi ini yaitu untuk membahas hal yang terjadi mengenai pandemi virus corona yang tidak hanya melanda di Indonesia saja, tapi juga mancanegara di seluruh dunia ikut berperang dalam menghadapi hal tersebut. Banyak cara yang ditetapkan oleh berbagai mancanegara di dunia untuk mengurangi terjangkitan virus tersebut. Salah satunya yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Di Indonesia sendiri, penerapan PSBB ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Maret tahun 2020 untuk mempersingkat waktu. Langsung saja kita bahas bersama dengan dua rekan saya. Baik, langsung saja kita mulai dari narasumber pertama, yaitu Ratu. Bagaimana sih tanggapannya mengenai hal tersebut? Saya dari tim kontra. Saya rasa mengenai PSBB ini menyulitkan masyarakat ya. Banyak masyarakat yang mengandalkan perekonomian di jalan sangat mengalami dampak dari PSBB ini. Misalnya seperti ojek online atau pedagang kaki lima dan sebagainya. Jadi saya rasa menjaga protokol kesehatan aja harusnya udah cukup. Baik, selanjutnya silakan untuk narasumber kedua yaitu Sela. Jadi bagaimana pendapatnya mengenai hal tersebut? Menurut saya berdasarkan kasus yang di Indonesia saat ini ditambah lagi sering bertambahnya masyarakat yang terkonfirmasi positif corona yang melonjak, Indonesia sangat memerlukan PSBB. Kita melihat kasus di negara lainnya yang sudah menerapkan PSBB tersebut sudah berlangsung baik seperti Tiongkok dan Australia. Saya rasa mengenai PSBB ini cukup dibilang efektif ya. Seharusnya jika semua masyarakat dan pemerintah juga menaati hal tersebut. Di sini saya melihat mengenai kasus COVID-19 ini sangat berdampak besar bagi Indonesia. Menurut dari tim kontra, itu bagaimana sih? Kalau dari saya pribadi, saya rasa mengenai hal tersebut sangat berpengaruh ya bagi kita semua. Jadi baik mulai dari pelajar ataupun pekerja. Jadi gak jarang sih karena dampak tersebut banyak orang yang sampai melakukan tindakan kejahatan karena faktor ekonomi, misalnya seperti mencuri dan sebagainya. Atau ada pun mengenai PSBB ini nggak berpengaruh. Jadi saya rasa berdasarkan grafik di Indonesia semakin hari semakin meningkat kan. Jadi lagi pula banyak fakta bagi sebagian besar masyarakat berasumsi bahwa penyakit ini banyak tergantung dari kekebalan daya tubuh kita. Jadi selama kita tetap menerapkan protokol kesehatan, kenapa mesti takut sih? Jadi selama tujuannya jelas seperti kerja, kalau menurut saya sih harusnya nggak masalah ya. Ya, silakan untuk Sela, untuk menanggapi dari pernyataan tim kontra. Memang berdasarkan data perkembangan kasus COVID-19 ini semakin meningkat grafiknya. Pada bulan November 2020 ini jumlah kasus COVID-19 secara keseluruhan yaitu sekitar 539.000 jiwa, adapun jumlah pasien yang sembuh itu 415.000 dan
16.900 sekian meninggal dunia. Kita tidak bisa memungkiri hal tersebut akan bertambah atau berkurang. Nah, namun apa jadinya kalau PSBB benar-benar dihilangkan? Saya rasa saya dapat pastikan grafiknya akan semakin naik. Pemerintah Indonesia juga selama ini kan telah membantu masyarakat selama di rumah dengan memberikan bantuan yang akan didistribusikan ke seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Jadi saya rasa ini dinilai sudah cukup untuk membantu mengurangi penyebaran COVID-19 selama masa PSBB ini. Masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas di luar rumah jika mendesak dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan jaga jarak. Nah, sampai saat ini kan kita tahu bahwa virus corona ini masih ada di Indonesia. Nah, mengenai PSBB ini kan sebentar lagi akan menjelang awal tahun 2021. Jadi gimana sih apakah PSBB tersebut masih tetap akan berlaku? Coba tim kontra dulu menjawab. Oke, mengenai perayaan tahun baru ini kan merupakan tradisi yang kita lakukan setiap tahun ya kan, untuk mengawali tahun juga. Banyak berbagai negara juga yang melakukan hal tersebut. Jadi tidak hanya Indonesia aja. Kalau menurut saya sih pribadi nggak ada masalah sih asal kita menerapkan protokol kesehatan. Dan jaga jarak juga, yaitu social distancing udah cukup banget. Akan tetapi pastikan kondisi badan dalam keadaan sehat. Jadi jika misalnya kondisi badan tidak sehat memungkinkan angka baiknya di rumah aja sih menurut saya. Itu sebagai antisipasi dari tertularnya virus COVID yang ada di dunia ini. Seperti itu. Jadi Pak, bagaimana? Apakah kamu setuju mengenai pendapat dari Ratu? Memang mengenai perayaan tahun baru ini memang biasanya menjadi suatu tradisi untuk menyambutnya ya. Akan tetapi dengan kondisi yang terjadi saat ini saya rasa tidak terlalu perlu ya, karena bukan hal yang mendesak gitu. Masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk kita merayakan hal tersebut selama di rumah, kayak misalnya barbecue dengan bersama keluarga di rumah, ataupun hal-hal yang lainnya yang bisa dilakukan di rumah gitu bersama dengan keluarga. Saya rasa hal ini cukup aman dan mudah untuk dilakukan. Baik, cukup sekian. Kita simpulkan mengenai perbincangan saat ini mengenai kasus PSBB yang terjadi di Indonesia. Mengenai PSBB yang terjadi di Indonesia, terdapat tim pro maupun kontra dari masyarakat. Akan tetapi tujuan PSBB ini yaitu guna untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 agar tidak menyebar luas. Akan tetapi pasti ada saja dampak dari pelaksanaan tersebut, baik positif maupun negatif. Adapun pembelajaran yang dapat kita ambil dari kasus tersebut yaitu tetap patuhi peraturan yang berlaku guna kepentingan bersama dan tetap melakukan protokol kesehatan seperti social distancing, yaitu jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, gunakan masker saat keluar rumah, dan rajin cuci tangan baik dengan air maupun hand sanitizer. Terima kasih untuk Sheila dan Ratu atas informasinya. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya rasa cukup sekian pembahasan kita dan sampai jumpa. Terima kasih.